Pemirsa, bertemu lagi dengan saya Siska Oktaviani dalam program Pasien Channel Rumah Sakit Santo Borromeus. Pada episode lalu, kita telah membahas mengenai pertumbuhan gigi geraham bungsu. Episode kali ini, kita akan mengenal lebih jauh tentang penyakit dan gangguan apa saja yang ditimbulkan oleh gigi geraham bungsu. Berhati-hatilah apabila ada gejala seperti sakit kepala, telinga berdengung, sakit leher, badan cepat lelah, hingga gangguan jantung yang tidak kunjung sembuh bila diobati, karena gigi geraham bungsu dapat dicurigai sebagai penyebabnya. Ini ada satu contoh foto panoramik pada seorang pasien, ya. Lihat ini gigi yang kalau kelihatan dari begini langsung kelihatannya ini ada gigi geraham bungsu sebelah kanan, sebelah kiri, yang paling ujung letaknya miring, ya, dia nabrak gigi depannya. Dan yang atas juga lihat itu posisinya juga miring, ya, menghadap ke pipi, dia tumbuhnya juga tidak sesuai dengan arah gigi-gigi yang lainnya. Nah, ini seringkali jadi masalah, ya. Gigi geraham bungsu ini sering bengkak di atasnya, gusinya sering infeksi, akhirnya nggak enak, sakit dan sebagainya. Atau yang atas nabrak ke pipi, akhirnya pipinya juga sering terluka, itu sering masalahnya di situ. Ya, sakitnya itu bisa menyebar, ya, dari belakang, bawah telinga bisa sampai ke leher, kadang-kadang bisa sakit kepala, bisa berdenyut, bisa sampai nggak bisa tidur, bisa bengkak, macam-macam gejalanya. Ya, kadang-kadang sampai akhirnya tidak bisa mengunyah, ya, tidak bisa buka mulut, atau yang disebut sebagai trismus dan sebagainya. American Association of Oral and Maxillofacial Surgeon mengatakan 80% orang dewasa yang mempertahankan gigi geraham bungsunya yang semula sehat akan menimbulkan masalah dalam 7 tahun. Beberapa permasalahan yang ditimbulkan gigi geraham bungsu ketika tumbuh adalah merusak gigi di sampingnya, gigi berjejal, gigi berlubang, perisonitis, infeksi pada tulang sekitar, tumor atau karsinoma. Ya, perikoronitis itu infeksi pada jaringan pembungkus gusi di atas perikoronal, di atas mahkota gigi, itu artinya. Nah, itu sakit kadang-kadang yang mengganggu karena kalau dia tumbuh di atas gigi, nah itu nanti waktu pas mengunyah kegigit si gusinya, itu yang sering terjadi. Jadi itis itu adalah suatu infeksi. Apa proses di dalam mulut tambah lagi dengan bakteri di dalam mulut itu jadi asam. Itu asamnya itu akhirnya menggerogoti email gigi, akhirnya jadi giginya berlubang. Kalau giginya berlubang, akhirnya tanggal, kadang-kadang tanggal sebelum waktunya. Nah, padahal gigi sulung itu tuh dia sebagai penunjuk jalan dari gigi tetap yang berikutnya di bawahnya. Ya, tapi kalau gigi geraham bungsu itu beda lagi ceritanya. Itu tadi, ya, ada proses evolusi dari manusia sendiri, bentuk rahangnya sendiri dia mengkecil, tidak sesuai dengan jumlah abses, ya. Abses itu bengkak. Kalau abses itu di daerah maxillofacial itu bahayanya apa? Turun sampai ke jalan nafas. Kadang-kadang bisa jadi phlegmon, ya. Phlegmon itu artinya semua infeksi berada di bawah jaringan ikat longgar di sini, dan itu nanti bisa menghambat pernafasan, bisa nggak bisa bernafas, dan bisa berakibat kematian juga. Akibat itu bisa sepsis, kumannya membanjir di seluruh tubuh. Jadi jangan remehkan gigi, ya. Walau sering bermasalah, pertumbuhan gigi geraham bungsu kadang bisa tidak bermasalah, sehingga seringkali kita tidak menyadari pertumbuhannya. Kita mewariskan orang tua kita, ya. Kalau orang tua kita rahangnya kecil, ya anak-anak kita kadang-kadang juga ikut orang tuanya rahangnya kecil. Atau misalnya bapaknya jumlah giginya besar-besar, ibunya kecil. Jadi anaknya rahangnya kecil, giginya gede-gede, ya akhirnya ya nggak cukup, rahangnya tidak sesuai antara ukuran gigi dan ukuran rahang. Pemirsa, dengan tayangan tadi Anda kini mengetahui apa saja penyakit atau gangguan yang timbul akibat pertumbuhan geraham bungsu ini. Tentu Anda ingin mencegahnya, bukan? Jadi jangan lewatkan episode berikutnya. Sampai jumpa.